Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah kaum muslimin kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan oleh Allah untuk mengenal, mengetahui hukum-hukum Islam berkaitan dengan muamalah. Semoga amalan kita ini diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang membawa kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat, yaitu dengan Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan di dunia yang fana ini, yaitu dalam mencari rezeki Allah, yaitu rezeki yang halal yang membawa kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Dimana pembahasan kita, tema yang akan kita bahas pada waktu duha ini berkaitan dengan hukum-hukum tentang diskon atau potongan harga. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, banyak cara para pedagang untuk meningkatkan penjualan mereka. Salah satu yang dipraktekkan yaitu dengan pemberian diskon atau potongan harga, bertujuan untuk menaikkan penjualan walaupun keuntungannya tidak sebesar ketika tanpa pemberian potongan atau diskon. Tetapi ada tujuan yang lebih penting bagi mereka, yaitu untuk menarik, untuk mengenalkan produk mereka di masyarakat. Dan ini cocok dengan kehidupan kita sekarang ini, karena semua kebutuhan untuk hidup di zaman sekarang ini terus naik. Makanya dengan adanya trik pemberian potongan harga atau diskon ini akan sangat membantu para pembeli ya dalam kehidupan mereka, dan juga para penjual memperkenalkan produk mereka kepada orang banyak dan mereka bisa meningkatkan penjualan. Nah, jadi kalau kita perhatikan pemberian diskon potongan harga di zaman sekarang ini pada asalnya sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran-ajaran syariat-syariat tujuannya untuk kemudahan bagi kita, kemudahan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Bu'istu bil hanafiyyah sam'ah." Aku diutus dengan agama yang lurus dan
penuh kemudahan. Jadi syariat Islam itu banyak keringanan-keringanan ya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sehingga dalam kaidah fikih yang sering kita dengar, para ulama membuat kaidah dalam menjalankan syariat Islam ini, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu kesulitan pasti akan ada kemudahannya. Ketika kita sulit menjalankan syariat Islam, maka ada kemudahan. Nah, inilah bahwa kalau kita perhatikan secara asal pemberian diskon atau potongan harga ini sesuai dengan syariat Islam. Bagi para pedagang, mereka bisa mengenalkan produk mereka di masyarakat dan meningkatkan penjualan, dan para pelanggan pembeli mendapatkan keringanan dalam membeli kebutuhan hidup mereka dengan potongan harga ini. Akan tetapi ketika kemudahan itu betul-betul sesuai dengan syariat Islam, ialah pada hakikatnya yang membawa kemudahan, kebahagiaan. Tetapi jika kemudahan tersebut ternyata bertentangan dengan hukum Islam, kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kemudahan itu bukan lagi menjadi suatu kemudahan, tetapi membawa kehancuran di dunia ya, dan kehancuran di akhirat. Kemudian tersebut menjadi suatu kesulitan. Jadi perlu kita untuk mengetahui secara rinci hukum Islam, bagaimana diskon atau potongan harga yang halal dan kapan dia menjadi haram. Ya, kapan dia halal dan kapan menjadi sesuatu yang haram. Baik, insya Allah materi yang akan saya sampaikan, kita sampaikan diantaranya pembahasannya tentang pendahuluan tadi sudah disampaikan. Kemudian akan kita sebutkan pengertian dari diskon. Kemudian perbedaan para ulama tentang pemberian diskon dengan cara member atau kartu diskon. Dan sesi berikutnya kita akan diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan dengan tema maupun tidak berkaitan dengan tema, tetapi masih dalam fikih muamalah. Pembahasan pertama tentang pengertian diskon atau potongan harga. Kalau kita lihat di dalam buku At-Taharah, pengertian diskon atau potongan harga yaitu potongan dari harga pasar atau dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemberian potongan harga dari harga pasar atau dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat pengertian yang lain tentang diskon ini, yaitu di dalam website Aluka, bagaimana penulis mengatakan pengertian dari diskon hibatul masyrutatun bi ajalin muhaddad, suatu hadiah atau pemberian bersyarat ya, dengan waktu yang ditentukan pada barang yang tertentu atau pada barang atau jasa tertentu. Kita lihat lagi pengertian yang lain tentang diskon, yaitu hadiah bersyarat.
dengan waktu tertentu pada barang tertentu atau jasa tertentu. Jadi kalau kita lihat pengertian yang disebutkan dalam website ini, pada hakikatnya bahwa potongan harga itu adalah hadiah. Hakikatnya adalah hadiah dari si penjual, ya. Yang mana hadiahnya dengan syarat, kemudian dengan waktu tertentu. Tidak selamanya potongan tersebut berlaku, ada waktu-waktu yang tertentu. Kemudian juga barangnya ya pada barang-barang tertentu atau jasa-jasa tertentu. Kalau barang sudah sering kita lihat, yaitu diskon pada waktu-waktu tertentu. Kalau jasa, misalkan penjualan jasa seperti tiket pesawat atau hotel, ya, jasa yang menjual jasa. Nah, inilah contoh dari pemberian diskon atau potongan harga. Sebelum kita bahas ini, masalah diskon ini lebih dalam, ada permasalahan yang juga ada kaitannya dalam pembahasan pemberian diskon ini, yaitu tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Apakah ini sudah kita pernah bahas dalam masalah monopoli, ketika membahas monopoli terhadap satu barang atau menyebut barang. Tapi kita ulang kembali karena ada kaitannya dengan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Pada dasarnya Islam melarang pemerintah untuk menetapkan harga, karena harga itu dikembalikan kepada keridhaan kedua belah pihak, antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli, dikembalikan pada kedua belah pihak tersebut. Dilarang pemerintah menetapkan harga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW katakan innamal bai'u at-taradin, sungguhnya jual beli itu berdasarkan keridhaan. Maka dilarang adanya pihak-pihak yang menentukan menetapkan harga tertentu. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW ketika di Madinah terjadi kenaikan harga bahan pokok, dan para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW untuk menurunkan harga, ditetapkan langsung oleh pemerintah. Ketika itu Rasulullah SAW sebagai pemimpin, maka Rasulullah SAW menolak untuk menentukan harga atau membatasi hanya harga tertentu. Beliau mengucapkan innallaha huwa musa'ir al-qabilul basitur razi, sungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang menahan dan melapangkan rezeki. Jadi bahan-bahan pokok yang kita butuhkan tersebut, bagaimana Allah menentukan harganya? Dengan cara hasil panennya. Dengan kehendak Allah, terkadang Allah luaskan hasil panen menjadi panen raya, akhirnya barang-barang jadi lebih murah. Dan terkadang dengan kehendak Allah hasil panen berkurang sehingga bahan pokok menjadi mahal, karena kebutuhan masyarakat yang banyak dan barang terbatas, pasti mereka akan berebut, dan rebutan tersebut menjadikan harga jadi naik. Nah, di sini Rasulullah SAW menegaskan bahwa cara Allah menetapkan harga dengan tadi. Jadi Allah lah yang menetapkan harga di pasaran tersebut.
karena itu dianjurkan kepada kita ketika barang-barang naik untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah lapangkan rezeki, bertobat kepada Allah, pasti nanti Allah akan mudahkan urusan kita. Caranya dengan kembali kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa inni la'arju an alqallah, dan aku berharap bertemu dengan Allah. Walaysa ahadun minkum yatlubuni bimazlamatin, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku karena kezalimanku, bidani wala malin, yaitu kezaliman pada darah dan harta. Jadi Rasulullah SAW menolak menetapkan harga, khawatir ada pihak-pihak yang terzolimi, karena bisa jadi pedagang ketika dia membeli barang dagangannya dengan harga yang misalkan lebih tinggi dari dia menjual dengan ditetapkan harga penjualan oleh pemerintah, oleh Rasulullah SAW. Contoh, mungkin suatu barang dagangan harganya 100.000, memang karena rebutan para pedagang, sehingga harganya yang biasanya 50.000 jadi 100.000. Nah, jadi terjadi kenaikan harga, pasokan harga oleh pedagang. Tentunya dia menjual orang lain lebih dari 100.000 supaya mendapatkan untung. Tetapi ketika ditetapkan kamu harus menjual seperti biasa, yaitu 50.000 kamu jualnya, maka apa yang terjadi? Para pedagang akan jadi rugi. Nah, Rasulullah SAW menghindari ini, yang sampai para pedagang mereka ketika ditetapkan dengan harga jual yang lebih murah, ada pedagang yang terzalimi. Inilah alasan Rasulullah SAW tidak mau menetapkan harga. Jadi kita kembali pada masalahnya, ya, dilarang pihak-pihak tertentu menetapkan harga dikembalikan kepada pasar. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, ya, apakah dibolehkan menjual barang dagangan di bawah harga pasaran? Ya, kalau tadi pada asalnya Islam melarang adanya pihak-pihak yang menetapkan harga yang bisa menyebabkan kezaliman. Tetapi kalau menetapkan harga atas dasar keadilan itu dibolehkan. Atas keadilan. Yang dilarang adalah atas dasar kezaliman. Kemudian menjual barang dagangan di bawah harga pasar, ya. Nah, itu dibolehkan atau tidak? Maka terjadi perbedaan para ulama. Juga dulu sudah pernah kita bahas. Pendapat pertama mengatakan ketika pedagang menjual di bawah harga pasaran, ini hukumnya haram, ya. Adalah pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki melarang menjual barang atau jasa di bawah harga pasaran. Berdalilkan dengan alasan sebuah asar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab melarang Hatib bin Abi Balta'ah, yang mana Hatib bin Abi Balta'ah menjual kismis. Di antara makanan pokok di masa Rasulullah SAW adalah kismis, anggur kering. Hatib bin Abi Balta'ah menjual kismis tersebut di pasar dengan harga paling murah dari pedagang lainnya, ya. Kemudian para pedagang yang lain mengadu pada Umar bin Khattab, dan Umar pun mendatangi Hatib
agar menaikkan harga seperti orang-orang lain, atau tinggalkan pasar, berjualan di rumah. Maka Hatib pun meninggalkan pasar dan berjualan di rumah. Dan inilah alasan mazhab Maliki melarang seseorang berjualan dengan harga, yaitu dengan lebih murah dari harga pasaran. Dalil yang kedua, karena Islam melarang kita memudaratkan orang lain, yaitu berdasarkan hadis Nabi la darara wa la dirar, tidak boleh membuat mudaratkan pada diri sendiri wala dirar, maupun memudaratkan orang lain. Ketika seorang pedagang menjual di bawah harga pasar, pendapat Imam Malik mengatakan pedagang lain akan rugi. Alasannya orang-orang hanya membeli pada dia saja, dan orang-orang tidak akan membeli dari pedagang yang lain. Sehingga alasannya bahwa pedagang lain akan mudarat. Pendapat kedua dari para ulama mengatakan bahwa menjual barang di bawah harga pasaran, ya, ini hukumnya dibolehkan. Dalilnya karena Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, anjuran untuk memudahkan urusan orang lain. Ketika seorang pedagang, cara memudahkan urusan orang lain yaitu dengan memberi harga yang murah, keuntungannya sedikit bagi para pedagang. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah akan menyayangi seseorang yang memudahkan samhan, yang memudahkan ketika dia menjual. Maka caranya itu dengan berapapun harga yang diminta oleh pembeli dia berikan, asalkan ada walaupun untungnya sedikit, ya, memudahkan urusan pembeli. Wa idza ishtara, dan begitu juga ketika dia sebagai pembeli, ya, asalkan harganya dilihat wajar. Ketika dia menaikkan harga dari seorang pedagang, maka dia beli, ya. Wa idza iqtada, dan apabila dia meminta pembayaran piutang dengan hutang, ketika dia menagih hutang dengan cara yang mudah, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa orangnya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan mencintainya, tentunya akan memberikan keberkahan pada hartanya dan memberikan rezeki yang lain. Nah, dengan hadis ini dianjurkan bagi para pedagang, ya, untuk salah satunya menjual dengan harga yang murah, walaupun itu di bawah harga pasaran. Kemudian dari berikutnya, pedagang ketika menjual dengan harga murah dari pasaran, itu adalah haknya sebagai pemilik barang yang Allah Ta'ala berikan hak kepemilikan, karena dia yang berusaha, sehingga bebas dia apakah dengan menjual yang murah, bahkan dengan memberikan pada orang lain juga dibolehkan tanpa harus dengan berjual beli. Maka bebas bagi seorang untuk tidak ada larangan dalam Islam untuk menjualnya. Maka Allah Ta'ala pendapat yang dengan lebih kuat adalah pendapat yang kedua, karena alasan bahwa dengan asar diriwayatkan dari Umar bin Khattab melarang Hatib bin Abi Balta'ah
berjualan dengan dibawa ke pasar, ya ternyata Umar bin Khattab diriwayatkan pada riwayat lain bahwa beliau rujuk kembali merevisi pendapat beliau. Beliau mendatangi Atib bin Abi Baltah di rumah beliau dan mengatakan, sesungguhnya larangan terhadapmu karena aku ingin kebaikan pada orang-orang. Itu bukanlah keputusanku. Maka beliau mempersilahkan pada Atib untuk kembali berjualan di pasar. Dia hanya ingin supaya kebaikan pada orang-orang, dan beliau merevisi pendapat beliau. Jadi Umar rujuk dari pendapatnya. Kemudian dalil yang mana memberatkan pedagang yang lain, maka dijawab oleh ulama yang mengatakan dibolehkan. Sesungguhnya pedagang lain tidak mudarat, karena begitu barang pada pedagang yang menjual dengan harga murah tadi habis, maka orang-orang akan membeli pada siapa? Pada orang lain, pedagang yang lain. Jadi tidak ada mudarat. Dan seandainya dianggap, walaupun dianggap misalkan ada mudarat, ya orang-orang yang beli pada dia, maka ya, masalah kaidah dalam Islam, masalah dan mudarat dilihat ketika berbenturan. Ya, anggaplah mudarat pada sebagai pedagang, tapi maslahat bagi siapa? Dari pembeli. Ya, maksud saya ada kebaikan bagi para pembeli. Ketika berbenturan antara maslahat dan mudarat, maka dilihat mana yang lebih diutamakan, kemaslahatan orang yang sedikit atau kemaslahatan orang yang banyak. Maka dalam Islam didahulukan kemaslahatan orang banyak atas kemaslahatan orang yang sedikit. Contohnya, ya, ketika seseorang menolak untuk menjual tanahnya karena akan perluasan jalan misalnya, maka dibolehkan dalam Islam pihak yang berkuasa untuk memaksa si pemilik tanah tersebut menjualnya. Kenapa? Karena memudarati sesuatu orang atau dua orang untuk kemaslahatan orang banyak itu dibolehkan dalam Islam. Tetap Umar bin Khattab pun pernah memaksa, ya, orang-orang yang tinggal sekitar Ka'bah yang enggan menjual tanahnya ketika sekitar Ka'bah tersebut sudah penuh untuk muslim melakukan ibadah, tetapi mereka enggan. Maka Umar mengatakan, dahulu di masa Abu Bakar kalian mau kalau menjual. Kenapa di masa aku kalian tidak mau menjual? Padahal orang-orang terhalang beribadah karena bangunan-bangunan rumah. Maka beliau mengatakan, walaupun kalian menolak, tetap aku hancurkan rumah kalian dan harganya aku gantung di Ka'bah. Tanah-tanah kalian aku gantung di Ka'bah. Silakan ambil uang kalian. Maka seluruh sahabat ketika itu diam. Ya. Kenapa? Karena memudarat sebagian orang, tapi kemaslahatan untuk kaum muslimin lebih banyak itu dibolehkan. Inilah kaidah dalam fikih, ya, yang mana dibolehkan memudaratkan, membuat mudarat pada sebagian kecil untuk kemaslahatan orang yang banyak. Inilah dari diskusi antara dua dalil ini, maka yang kuat adalah pendapat yang kedua, yang membolehkan menjual di harga bawah pasaran. Kita kembali pada pembahasan tentang pemberian diskon. Yang mana tadi kita katakan bahwa pengertian diskon itu hadiah yang diberikan oleh si penjual pada pembeli dengan syarat-syarat tertentu, waktu tertentu, juga pada barang-barang tertentu. Tidak semua barang yang diberikan potongan harga. Maka pada asalnya hadiah itu hukumnya adalah dibolehkan, ya.
dalilnya pemberian hadiah, ya kita sering dengar Rasulullah SAW katakan tahabu, saling memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Juga berdasarkan hadis yang lain, yaitu diriwayatkan dari Rahman bin Bashir, yang mana Abu Nu'man, hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man, yang mana ketika itu dia masih kecil. Ketika sudah besar dia meriwayatkan bahwa dahulu bapakku memberi hadiah padaku, ya, tetapi tidak memberi hadiah kepada saudaraku yang lain. Jadi bapaknya mungkin merasa Nu'man ini anak yang lebih taat kepada, lebih bermanfaat, disayangi, sehingga hanya memberi hadiah pada Nu'man saja, Nu'man bin Bashir. Kemudian ibuku pun tidak terima, kenapa hanya beri hadiah pada aku saja, pada Nu'man bin Bashir, tidak berikan pada hadiah pada saudara yang lain. Maka ya ibuku pun tidak rela, kenapa hanya berikan sebagian anak saja hadiah. Maka Abu Nu'man pun ketika istrinya tidak terima dengan hal tersebut, beliau mengaku, ya, maka beliau mengatakan, saya akan mengadukan masalah kita ini pada Rasulullah SAW, karena istrinya tidak terima, ya. Maka beliau pun, Abu Nu'man, datangi Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini a'taitu ibni Atiyah, saya berikan hadiah pada anakku ini. Nu'man ketika dibawa, ya, berikan. Wa inna ummahu qalat, ibunya berkata, tidak terima, la ardu hatta tashhadu Rasulullah SAW, saya tidak ridho, saya tidak terima sampai kau datangi pada Rasulullah SAW. Saya melihat ini tidak adil, kata Ummu Nu'man, kata istri Abu Nu'man. Kemudian aku pun datangimu. Maka Rasulullah SAW bertanya, fahal a'taita kulla waladika mithla dzalik, apakah engkau memberikan anakmu seluruh yang lain selain Nu'man ini hadiah pemberian? Maka Abu Nu'man mengatakan, la, tidak, saya memberikan pada Nu'man ini saja. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah, takutlah pada Allah. Ya, maka Rasulullah SAW bukannya mengikrarkan, bukan menyetujui apa yang dilakukan oleh Abu Nu'man, tapi beliau menasihati, takutlah pada Allah. Wa'dilu baina auladika, berlaku adillah kepada anak-anakmu. Alaysa yusurruka an yakunu laka fi birri sawa, bukankah kamu ingin anak-anakmu seluruhnya berbakti pada dirimu tanpa mereka membedakan antara kamu dengan istrimu? Paham saya? Ya. Bukankah kamu ingin supaya anak-anakmu semuanya mereka berbakti pada dirimu? Maka beliau mengatakan iya. Maka Rasulullah SAW katakan, ya, fala idan, kalau begitu jangan kamu lakukan, karena kamu ingin dilakukan adil oleh anak-anakmu. Kamu ingin supaya anak-anakmu seluruhnya juga mereka berbakti pada dirimu. Maka mereka pun ingin supaya kamu berbakti, memberikan hadiah adil kepada anak-anakmu. Jadi Rasulullah SAW memberikan jawaban, begitulah keadaan mereka. Mereka tidak terima ketika hanya sebagian dari anak-anak dia dan yang lain tidak. Sebagai kamu juga ingin ditaati oleh seluruh anakmu. Bagaimana berdasar dengan hadis ini, bahwa pada asalnya hadiah itu dibolehkan, tetapi ketika hadiah tersebut ada unsur kezaliman, ada unsur yang bertentangan syariat Islam, maka diperbaiki oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Berlaku adil dalam pemberian pada anak-anak. Maka begitu juga hukum asalnya hadiah potongan harga dari pedagang pada pembeli, hukum asalnya boleh. Tetapi ketika hadiah tersebut, potongan harga tersebut, diskon tersebut ada
dia menjadi haram. Baik. Nah inilah dalil tentang pemberian hadiah. Kita akan perjelas tentang hukum diskon, yaitu perkataan para ulama tentang hukum-hukum kaidah-kaidah dalam pemberian potongan harga dalam perdagangan. Yang mana yang pertama, para ulama sepakat hukumnya boleh memberikan potongan harga atau diskon selama potongan tersebut sesuai baik syarat-syaratnya maupun ketentuan-ketentuannya sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau kita perhatikan banyak syarat-syarat dan ketentuan untuk mendapatkan diskon yang potongan harga. Ada syaratnya membeli dengan kartu kredit ini, bank ini, ada nih, baru dapatkan diskon. Atau mendapatkan diskon ketika bisa menjawab pertanyaan. Maka salah satu yang ketentuannya itu harus sesuai dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini yang pertama. Kalau tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam, maka hukumnya boleh. Kedua, para ulama juga sepakat boleh hukumnya diskon atau potongan harga ketika hadiah itu cuma-cuma, potongan tersebut cuma-cuma. Nah ini sepakat para ulama. Berarti dia murni hadiah atau potongan harga yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pembeli. Yang ketiga, maka terjadi perbedaan para ulama jika potongan tersebut harus atau dengan menjadi meter dan berbayar untuk meter tersebut, atau istilahnya yaitu kartu diskon, mungkin istilahnya kartu diskon atau meter. Dan untuk menjadi meter itu harus berbayar. Dan ini banyak istilah namanya. Ada yang mengatakan kartu diskon, ada juga yang mengatakan uang agen, istilahnya uang agen. Kalau ingin dapatkan diskon 10%, maka jadi agen kami, bayar agen itu jadi sekian misalkan. Nah, namanya uang agen. Ya, tergantung uang agennya, tergantung dari mendapatkan diskon berapa. Kalau ingin diskon 30%, maka saat pembelian misalkan harus jumlah sekian, dan untuk uang agennya, daftar uang agen bayar sekian. Paham saya? Nah, namanya uang agen. Ada juga uang reseller. Kalau mau jadi member kami, jadi reseller, bayar uang sekian, nanti kami beri potongan diskon sekian. Nah ini, jadi kita harus jeli dalam melihat hakikat praktek yang dilakukan oleh para pedagang, cara meningkatkan penjualan mereka. Pada hakikatnya ini kasusnya hanya dalam kaidah ini, yaitu pemberian diskon. Prakteknya, maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan sebelum kita bahas perbedaan para ulama tentang ini, maka perlu diketahui dahulu bahwa
Kalau kartu diskon itu sendiri, kartu member itu ada dua jenis. Ya. Jenis pertama yaitu bersifat umum. Yang kedua bersifat khusus. Kartu member atau kartu diskon tersebut. Dari mana kita melihat perbedaannya? Kalau yang bersifat umum, kartu member tersebut diterbitkan kartunya oleh perusahaan jasa iklan. Ya. Kalau yang umum, yang mana perusahaan tersebut mencari atau menghubungi produsen-produsen barang-barang dan mereka meminta untuk pemberian diskon. Ya, jadi mereka yang menghubungi misalkan produk kebersihan sabun mandi, dihubunginya produsen ini, beri kami diskon ya untuk member kami. Kemudian dihubungi lagi produk yang lain. Nah, perusahaan-perusahaan beri diskon tadi dibuat daftar diskonnya dan itulah yang dia berikan terbitkan kepada membernya setiap terus berkelanjutan. Ya. Dan kalau kita lihat Allah Ta'ala marketplace, cara memberi diskonnya bagaimana? Mereka membuat waktu-waktu tertentu, silakan pedagang-pedagang yang mau ikut serta. Ya, ini kita adakan acara pemberian flash deal dan sale, ya, flash sale atau namanya beragam macam-macam ya. Silakan yang mau ikut serta, ada salah satu ketentuannya. Tapi ini bayar itu tidak gratis ya. Nah, ada yang berbayar. Jadi penerbit tadi dia sarankan silakan bayar ya untuk jadi member kami, bayar sekian. Kami terbitkan bahwa Anda jadi member kami, akan kami update setiap waktu barang-barang yang akan dijual secara diskon dan akan dapat diskon. Nah, ini yang kartu diskon yang bersifat umum, terdaftar ya. Jadi kita membayar untuk jadi member dia, dan dia nanti bekerja untuk mencoba menghubungi atau mengupdate barang-barang yang diskon. Kayaknya di sini ada ya, kita ada ya di Indonesia yang member ini. Oh dalam, tapi ini ada di dunia bersama, sehingga ini dibahas oleh para ulama. Ada yang bersifat khusus. Kalau bersifat khusus, dan ini yang kebanyakan yang kita lihat. Ya. Jadi toko tertentu dia yang menerbitkan kartu member tersebut atau kartu diskon tersebut. Ya. Dia menerbitkan dan dia katakan silakan menjadi member kami bayar 100.000 misalkan, atau bayar 200.000 berapa harga yang mereka terapkan, dan berlaku selama 1 tahun. Nanti kami akan berikan diskon pada setiap bulannya, ada barang-barang yang kami berikan diskon pada member kami. Ya. Nah ini jadi hanya berlaku untuk toko itu saja. Ini namakan yang kartu diskon atau member khusus. Baik. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum kartu member ini atau kartu diskon ini. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya boleh, ya. Ya berbayar, kita bahas ya berbayar ini ya. Kalau yang gratis maka kita sudah menyebutkan, jadi para ulama sudah sepakat bahwa ini adalah dibolehkan karena hadiah yang cuma ini yang berbayar. Maka yang berbayar untuk jadi member itu para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh. Di antara pendapat ini yang mengatakan adalah Dr. Sami As-Suwaidi. Kemudian ulama yang bolehkan yang lainnya
Syekh Dibian Muhammad Dibian, kemudian Syekh Fahad bin Salim. Bahkan intinya ada para ulama kontemporer katakan ini hukumnya boleh. Dari ulama yang mengatakan boleh, pertama dalilnya bahwa asal muamalah adalah boleh, kembali pada asalnya. Yang kedua dalilnya bahwa yang berbayar tadi hakikatnya adalah fee atas atau bayar jasa atau upah kepada orang yang menerbitkan kartu tadi, karena dia bekerja untuk menghubungi perusahaan-perusahaan yang untuk mereka berikan diskon, sehingga wajar mereka mendapatkan upah. Ada juga dalilnya katakan bahwa akannya adalah samsara atau ju'ala, saing barang. Contohnya akad yang lain ya dalam jalur. Jadi hakikatnya para produksi tadi mengatakan kepada penerbit tadi, silakan cari pelanggan, nanti kalau dapat kamu dapatkan upah dari pelanggan kesekian. Ya, jadi akadnya adalah samsara. Atau maksud saya gini, si penerbit katakan ya, pelanggan katakan, carikan kami perusahaan-perusahaan yang memberikan diskon, nanti kami akan bayar sekian. Maksud saya, jadi upahnya sama dengan tolong carikan tanah atau rumah, nanti kalau dapat saya kasih sekian persen. Paham? Ya. Jadi ulama mengatakan boleh, hukumnya seperti itu. Ya, carikan tolong perusahaan-perusahaan yang berikan diskon, atau carikan diskon untuk menghubungi perusahaan, nanti kami akan bayar sekian. Jadi upah atas pekerjaannya mencarikan perusahaan tersebut. Nah, ini dari ulama yang mengatakan boleh, sehingga member tadi membayar karena upah mereka dalam mencari menghubungi perusahaan-perusahaan yang berikan diskon. Kemudian dari berikutnya di dalam masalah ini ada ketidakjelasan, yaitu namanya gharar. Ya. Kenapa? Karena orang yang bayar kartu member tadi 100.000 atau 200.000 atau 50.000, nah dia mendapatkan potongan yang tidak jelas atau belanjanya yang tidak jelas. Mungkin bisa jadi dia dalam setahun, misalkan berlakunya 1 tahun, bisa jadi dalam 1 tahun itu dia hanya belanja sekali saja ya, di toko tersebut, atau berkali-kali. Nah, kalau dia belanja berkali-kali mendapatkan diskon, ya tentu dia akan untung. Ya, banyak diskon yang dia diterima. Bisa jadi diskon yang didapatkan lebih dari 200.000 atau 100.000 yang dibayarkan. Bisa jadi 200.000 tersebut mahal, rugi dia. Misalkan dia tidak belanja sama sekali dalam 1 tahun itu, atau belanja 1 kali, ternyata diskonnya masih di bawah 200.000 uang yang dia bayarkan. Ini ada ketidakjelasan uang diserahkan, ya. Ini memang gharar, kata ulama yang mengatakan. Tapi gharar ini dimaafkan, ya, menurut pendapat ulama. Kenapa dimaafkan? Karena memang dibutuhkan, ya, dibutuhkan di zaman sekarang ini. Masalah keduanya dibutuhkan. Maksudnya begini, para pedagang butuh para pembeli, ya, paham? Dan pembeli dia butuh pada harga yang murah, sehingga gharar ini dibutuhkan kedua belah pihak, para pedagang pembeli, sehingga dia dimaafkan. Nah, ini dari ulama yang bolehkan. Kemudian pendapat yang kedua, ulama yang mengharamkan. Maka yang mengharamkan, banyak ulama yang mengharamkan, diantaranya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Jibril, Syekh Fauzan, Khalil Muslim,
Kemudian juga perkumpulan ulama, di antaranya Majma' Fiqih, Rabitul Alam Islami, ya, Rabitul Alam Islami, perkumpulan ulama fikih seluruh dunia. Mereka seminar, rapat, dan memutuskan setelah meneliti, mengatakan ya, bahwa setelah membaca, kemudian meneliti, mendiskusikan penelitian tentang kartu diskon atau kartu member, diputuskan tidak boleh menerbitkan serta membeli kartu diskon. Ya, ini Majma' Fiqih. Jika untuk mendapat kartu tersebut pemegang ditarik iuran keanggotaan atau uang administrasi alasan mereka. Kenapa? Karena kartu ini mengandung unsur gharar. Ya, jadi walaupun tanpa kartu, misalkan kalau tidak seller ingin agen bayar dulu uang administrasi atau uang agen atau uang seller. Itu juga banyak diterapkan di dalam sekarang ini dengan cara jual beli online. Silakan menjadi agen tapi bayar dulu uang kekuatan agen atau uang kekuatan seller. Maka Majma' Fiqih menyatakan hukumnya sama ya dengan berbalik dari agen tersebut, ini hukumnya haram. Kenapa? Karena kartu ini atau menjadi letter untuk agen atau distributor atau reseller ini mengandung unsur gharar. Sesungguhnya pada saat pemegang karena menjadi member tersebut ya, dan memberikan uang kepada penerbit, dia tidak tahu apakah akan mendapatkan imbalan dari uang yang diberikan atau tidak. Dia tidak tahu berapa penjualan nanti atau berapa kali dia berbelanja di sana, sehingga bisa ada untung ruginya di sana. Ada untung ruginya. Kemudian juga Lajnah Daimah, yaitu para ulama kerajaan Rasul ini juga mengatakan ini haram. Ya, ini diharamkan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ulama yang mengharamkan, ya, karena terdapatnya unsur pertama, ada unsur gharar, untung rugi. Ya, untung rugi, ada pihak yang diuntung rugi. Kemudian ulama yang mengharamkan karena terjadi riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu artinya apa? Tukar-menukar uang. Ya, ketika dia bayar 200.000, misalkan 100.000, ternyata yang dia dapatkan itu potongan rupiah yang mungkin rata-rata lebih banyak. Paham saya? Karena orang yang beli pendaftar lender, dia berpikir bagaimana supaya dia lebih untung. Paham maksudnya? Kalau dia tidak mau dia ikut, ngapain ikut itu kan? Jadi member itu. Dia mau ikut itu karena dia pasti berpikir dulu, kayaknya saya belanja berapa kali dia bisa mencapai, sehingga dia akan berusaha untuk jadi untung. Dan uang 100.000 yang dibayarkan, apa yang didapatkan? Potongan rupiah lebih banyak dari yang dia terima dari dia hanya bayar 100.000. Jadi dinamakan dengan riba nasi'ah, yaitu tukar mata uang tapi lebih banyak dan ada penundaannya, ada penundaan waktunya, sehingga ulama mengatakan ini riba nasi'ah. Nah, wallahu ta'ala, ya, maka ulama yang mengharamkan membantah ulama yang bolehkan bahwa pada masalahnya boleh tadi dalilnya. Maka dia dijawab oleh ulama mengharamkan bolehnya itu kalau tidak ada yang melarang. Maka Nabi SAW melarang jual beli yang ada orangnya. Nah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dikeluarkan Imam Muslim. Nah, Rasulullah SAW ambil Rasulullah SAW menjual, melarang jual beli yang ada orangnya. Kira tadi jamnya nyala tadi. Karena terus sebelah. Iya. Saya lihat kenapa nggak berjalan waktu ini. Saya perkirakan berjalannya. Ya. Saya khawatir tidak jauh kebalik. Kemudian dalil yang mengatakan bahwa
gharar ini dimaafkan karena ya dibutuhkan atau sedikit ya. Karena kaidah gharar dulu kita pelajari bahwa gharar yang dibutuhkan atau sulit dihindari atau sedikit itu dimaafkan. Maka dibantah oleh para ulama, ini ghararnya besar bukan sedikit ya. Kenapa besar? Karena antara 100.000 dengan diskon yang banyak itu, misalkan dapatkan foto sampai 500.000, 1 juta, itu sedikit apa banyak itu ghararnya? Siapa yang akan rugi? Anggap mungkin dibantah bahwa pedagang tidak akan rugi ya. Tapi para ulama katakan bahwa ini bukan sedikit. Mayoritas mengatakan orang sampai ratusan ribu, sampai bahkan bisa sampai jutaan, hanya membayar 200.000 ya. Kemudian jadi agen bisa dapat untung sampai jutaan, mungkin puluhan juta dengan yang jadi agen tadi. Jadi ghararnya besar di sini. Yang mana para ulama sepakat kalau ghararnya besar itu adalah haram karena sesuai dengan larangan Nabi, dilarang jual beli yang ada ghararnya, tidak jelas antara ya. Maka Allah Ta'ala alam ya, yang mana para ulama yang meneliti langsung, yang mana tadi Majma' Rabita mengatakan hasil penelitian. Maksudnya apa? Penelitian ketika yang dilakukan masyarakat pada waktu itu ya, tentang cara prakteknya. Paham maksud saya? Jadi kartu diskon yang ada yang berlaku di masyarakat setelah diteliti itu ada unsur ghararnya dan itu haram. Paham maksudnya? Jadi pengharaman itu yang berlaku masyarakat. Ada ulama membolehkan, Allah Ta'ala bisa jadi penelitiannya belum lengkap, hasil data penelitiannya belum lengkap, hanya dengan teori. Maka kalau dengan teori ya, ulama bolehkan juga mengatakan bolehnya dengan bersyarat. Yaitu syaratnya apa? Diminimalkan. Ada juga yang membolehkan diminimalkan ketidakjelasannya. Maksudnya bagaimana caranya diminimalkan? Disebutkan bahwa pemberian diskonnya selama 1 tahun hanya 10% misalkan, atau hanya 5% ya, sehingga jelas. Maksudnya jelas itu apa? Ketika seorang menukar membayar dengan 100.000, dia akan memperkirakan, oh kira-kira diskonnya nanti saya akan dapatkan uang sekian, sehingga tidak terlalu jauh perbedaan uangnya, sehingga menjadi sedikit. Kemudian juga barang-barangnya juga harus jelas ketika pembeli membayar itu. Nah ini syarat di antara ulama yang tidak bolehkan ya. Maksudnya begini, begitu saya bayar 200.000, saya akan tahu bahwa barang yang akan diskon itu ini saja dan potongannya sekian. Ini juga pendapat ulama. Jadi kesimpulannya, setelah kita melihat perbedaan para ulama ya, bahwa pendapat yang kuat pada praktek yang dilakukan pada kartu diskon itu hukumnya adalah haram ya, pada prakteknya. Kenapa? Setelah penelitian ternyata ada unsur yang bertentangan syariat. Maka kalau bisa kita membuat kartu diskon tetapi sesuai dengan syariat, maka hukumnya jadi boleh. Contohnya dengan kita perjelas barang yang akan diskon ini silakan bersekian, sehingga akan menimbang ketidakjelasannya jadi sedikit, dan sedikit itu dimaafkan kalau memang dibutuhkan dan itu sesuai dengan syariat Islam ya, memudahkan urusan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Nah itulah kira-kira hukum rinci tentang pemberian diskon ya. Saya kira tadi waktu kita masih panjang, ternyata tinggal beberapa menit lagi. Mudah-mudahan materi kita dapat dipahami dengan baik ya. Kita lanjutkan sesi berikutnya, diskusi dan tanya jawab baik berkaitan dengan tema maupun di luar tema. Allah Ta'ala. Jazakallahu khairan pada Ustaz atas bahasanya. Semoga kita mendapatkan faedah yang kita sampaikan. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Insya Allah akan mendapatkan hadiah 1 buah DVD dan 1 kalender untuk yang bertanya langsung. Silakan.
di dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan nama saya Rangino. Pertanyaannya, bolehkah melebihkan bagi hasil dengan menyiapkan sedekah? Ada contoh kasusnya adalah ada sebuah keluarga yang dia mempunyai simpanan harta yang kalau dia kelola itu khawatir itu malah habis. Akhirnya harta itu diserahkan kepada kami untuk mengelola dalam bentuk jual beli sepeda motor. Nah, adapun dalam prakteknya kadang ada beberapa minggu atau beberapa bulan itu nggak terjual. Nah, dalam rangka membantu akhirnya meskipun nggak dapat keuntungan, kita kadang memberikan hasil lah, berikan hasil. Misalkan di bulan ini sepi nggak ada pembelian, tapi kita tetap memberikan hasil dengan niatan sedekah, karena mereka termasuk orang yang bisa dikatakan tidak mampu atau mungkin ada sebetulnya dapatnya hasilnya hanya 200.000 tapi kita lebihkan jadi 250 gitu. Apakah itu boleh? Itu pertanyaan pertama. Ada pertanyaan kedua. Tadi dikatakan bahwa mudorot dan manfaat. Ada seseorang yang dia sangat membutuhkan biaya atau membutuhkan dana, kemudian dia berniat ingin meminjam atau bahasanya menggadekan kendaraannya, ya. Kemudian kita dibolehkan memanfaatkan kendaraan oleh si peminjam itu dengan alasan nggak apa-apa, saya benar-benar ikhlas, nggak apa-apa, silakan dipakai, yang penting dirawat, ya, karena saya sangat terbantu dengan diberikan pinjaman uang ini. Adapun nanti kalau ternyata nggak diberikan pinjaman, mungkin nggak ada solusi lain kecuali meminjam kepada bank dengan BPKB yang dia miliki. Itu bagaimana Ustaz? Ya, jazakallahu khair. Semoga dimudahkan ta'ala. Pertanyaan yang baik. Yang pertama, ada seorang keluarga, saya agak bingung sedikit pertanyaannya. Pertama tadi pertanyaannya, keluarga mereka punya kelebihan dana, gitu. Harta ini istilahnya harta warisan. Jadi suaminya itu meninggal. Nah, suaminya meninggal, kemudian si istri ini mempunyai beberapa anak dan dia mempunyai beberapa simpanan kayak emas segala macam yang miliknya dia. Karena dalam rangka untuk bisa memutarkan, dia bisa mendapatkan pemasukan, dia mau usaha sendiri juga bingung usaha apa gitu. Akhirnya dijual harta itu dan diserahkan kepada kita untuk mengelolanya, gitu Pak Ustaz. Simpanan yang melebihkan pihak mengelola. Iya. Padahal nggak ada untung tapi tetap dikasih gitu. Iya. Atau mungkin kadang hanya sebatas untung misalkan 200.000, tapi kita lebihkan jadi 300.000 dengan pembagiannya itu 30-70. Masih tetap pembagiannya 70-30. Iya, kita bagi 70-30 buat si pemilik modal. Setelah dibagi ternyata hanya mendapatkan 200.000 dan kita nilai, kita tambahkan lah yang menjadi seperti itu. Ya, itu dibolehkan kan, masalah. Itu dibolehkan, misalkan padahal disepakati dari awal 70-30. Kemudian ternyata dalam prakteknya kita merasa bahwa si pemodal kasihan atau ingin bersedekah sehingga kita lebihkan bagiannya, tidak lagi 30-70 tapi bisa jadi 40-60 kalau di persentase. Kan
intinya tidak ada ingin bersedekah saja supaya karena melihat kasihan pada pihak yang lain, maka itu dibolehkan ya, karena menabuni adalah sedekah dan rasa kasihan dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, maka menjadi sedekah ya, jadi dapatkan pahala dari Allah SWT, maka itu dibolehkan dengan syarat itu tidak boleh disebutkan, hanya maksudnya tidak disebutkan di awal ya. Ya, yang kedua yaitu gadai, yang bikin saya bingung juga di awalnya, yaitu berdasarkan kaidah maslahat mudarat. Kemudian ada orang yang dipinjami uang merasa terbantu sehingga dia memberikan izin, silakan gunakan kendaraan ini. Di mana letak masalah mudaratnya? Kaidah artinya menyesuaikan kasus dengan kaidah masalah mudarat itu di mananya? Coba hubungkan dulu Pak. Di mana masalah kaidah masalah mudaratnya? Jadi masalahnya begini, kalau kita akhirnya mengiyakan, kita menerima atau kita memberikan pinjaman kepada dia dengan jaminan kendaraannya di kita, maka itu manfaatnya satu, dia terbantu, yang kedua dia terhindar dari riba, karena dari awal dia masuk, artinya dia masih umum, jadi mungkin rencana dia akan menyekolahkan lah, bahasanya menyekolahkan BPKB-nya, itu manfaatnya. Adapun yaitu mudaratnya itu kalau takutnya itu kalau misalnya kita nggak bantu ya, nanti dia terjerumus ke riba. Cuma yang jadi kita bingung memanfaatkan kendaraannya itu. Dan baik, kalau kita iyakan, yang mana persyaratannya pinjam uang, silakan gunakan kendaraan ini ya, dan dia terhindar dari mudarat riba. Ini alasannya. Pada hakikatnya dia melakukan riba, bukan terhindar, malah dia melakukan riba. Kenapa? Karena dia sudah berikan manfaat kepada orang yang meminjamkan uang kepada dia. Dia mengira bahwa terhindar dari riba bank, pada sesungguhnya dia pindah ke mulut harimau, pindah dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Karena di sini dia berikan riba kepada orang yang meminjamkan uang pada dia. Berarti ini salah kaidahnya, paham ya? Dengan dia mensyaratkan ya, silakan gunakan motor ini ya, maka saya terhindar dari riba ya. Pada hakikatnya di sini melakukan riba, maka bentuk transaksi itu adalah haram ya. Masalah dan mudarat itu tidak sesuai dengan kasus ini. Ada kasus ini berkaitan dengan riba, maka riba ya sebagaimana pada pertemuan sudah disebutkan merupakan di antara dosa yang paling besar. Kemudian azabnya begitu besar. Yang Imam Malik katakan, beliau mengatakan dosa yang paling berat ancamannya adalah dosa riba. Sehingga kita tidak berbeda antara gharar. Gharar itu lebih rendah daripada riba. Tapi kalau riba ini adalah sesuatu yang besar dalam Islam, suatu dosa yang sangat besar, sehingga tidak dibenarkan kita mengiyakan bentuk transaksi yang mana orang yang pinjam uang dia memberikan izin pada kita menggunakan motor. Maka kita katakan kepada dia, ini tidak boleh, saya tidak halal menerima jasa dari motor ini karena saya meminjamkan uang, haram bagi saya. Jadi jangan kita iyakan, silakan gunakan uang saya dan saya tidak akan menggunakan motor kamu ya, walaupun diizinkan. Kalau kita gunakan, kita menjadi pemakan riba, pemakan manfaat dari orang yang sudah kita bantu. Maka pada hakikatnya kita bukan membantu, tapi kita sudah menzalimi orang tersebut, walaupun zalim dengan keridhaan. Kenapa? Keridhaannya itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah riba.
Jadi tidak bisa ridho saja, kan saya ridho melakukan riba, tapi riba itu adalah dihalalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dapat dipahami. Ya. Silakan Pak untuk kajian ini sudah itu. Ya, silakan. Sini sana. Sama kalian Sama kalender. untuk Pak dulu Pak ya. Silakan untuk Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, kan saya punya teman jualan, terus dia bilang tolong jualin ini dari saya 20.000. Terus saya tuh nawarin ke customer dengan harga di atas 120.000. Ternyata closing tanpa ditawar lagi gitu. Terus akhirnya saya jadi dapat keuntungan 2 kali gitu dari customer sama dari yang punya produk. Nah itu gimana? Saya balikin 20.000-nya ke yang punya produk atau apakah semuanya buat saya? Maaf, ulangi lagi saya belum memahaminya. Jadi teman saya bilang jual produk ini boleh dari saya 120.000. Jadi penjual mengatakan dari saya 120.000. Nah itu tuh ternyata pas saya closing di kan terus saya nawarin teman saya tuh. Ya. Closingnya ternyata di atas 120.000. Karena teman saya menawar lagi. Ternyata kan saya mau balikin uang ke yang punya produk, yang punya produknya juga masih 20.000 ke saya. Jadi saya hanya 100.000. jadi saya dapat keuntungannya dari customer sama yang punya produk. Saya ulangi lagi, jadi ternyata yang awalnya dia katakan 120.000, ternyata pas bayar hanya 100.000 gitu. Iya, karena katanya 20.000-nya buat kamu aja gitu, karena udah closing. Padahal saya closingnya di atas harga 120.000 itu. Nah, itu gimana? Iya, maka itu bagaimana? Soalnya saya dapat keuntungan dari jualan. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu boleh nggak sih beli emas? Produknya belum ada, masih kayak gitu. Tapi yang punya uang itu udah nitipin uang ke tempat toko emasnya karena takut uangnya dipakai kayak gitu. Titipin uang ke toko emas. Karena produknya masih PO, terus takut uangnya dipakai, ditaruh aja di toko emasnya gitu. Nanti ketika emasnya sudah ada gimana? Hisap bayarnya diselesaikan nanti. Baik. Setelah Ustaz, boleh nggak nuker uang di kotak amal? Atau misalnya pas lagi kotak amalnya lewat, uang kita tuh nggak ada aja gitu, nggak ada. Cuma tinggal 100.000-nya. Nah terus kita akhirnya masukin uang 100.000 itu ke kotak amal. Iya. Terus kita ambil kembalian itu. Iya, Masya Allah. Jazakallah khair. Yang pertama, jangan jauh-jauh dulu dari linknya, saya khawatir lupa. Yang pertama tadi teman pemilik barang silakan jual. Ternyata sebagaimana sudah disampaikan pertanyaan, apakah dibolehkan hukumnya? Allah Ta'ala boleh, ya. Karena memang dia menjelaskan di awal bahwa 120 dari saya. Maka menurut kita ketika dari saya, dia tidak akan berikan untung pada kita. Berarti kita berusaha mencari untung sendiri, ya kan? Nah akhirnya kita menaikkan harga, dan itu pendapat dari para ulama itu dibolehkan dengan cara upah seperti itu, ya. Kemudian ternyata begitu kita bisa menjual 150, pemilik barang bahkan ya udah buat kamu lagi 20.000 lagi, maka mendapatkan hadiah dari 2 kali. Allah Ta'ala itu dibolehkan, ya. Yang kedua tadi sebelum saya menanya yang kedua, saya khawatir karena ada ulama mengatakan dilarang mendapatkan 2 upah dari 1 pekerjaan. Ya, apa maksud saya? Pekerjaannya 1 tapi keuntungannya upahnya 2 kali. Yang ingin saya tekankan kembali, apakah yang bertanya memang memahami dari awal dia tidak akan berikan upahnya sendiri? Apakah demikian? Atau memang sudah memahami 120 nanti kita akan diberikan lagi apa? 20.000-nya untuk kita. Paham pertanyaan saya? Paham?
mencari keuntungan sendiri, begitu kan? Iya, pahamnya. Ya, kalau memang itu boleh. Tapi kalau memang dari awal memang tahu bahwa 120 ini nanti diberikan 20.000 pada kita, kemudian kita menjual lagi kepada orang lain di atas itu, maka kita harus memberitahu kepada pembeli barang. Paham maksud saya? Tidak boleh kita mengambil keuntungan dari orang lain tadi. Paham maksud saya? Berarti kalau misalkan dari pertamanya saya udah tahu dari 120.000 itu nanti saya dapat keuntungan, saya pernah tamanya tetap dengan harga itu gitu ya. Gak boleh lebih. Boleh lebih pada orang lain jualnya, tapi si pembeli barang harus tahu bahwa saya jual kita menjual sekian. Oh gitu. Kesalahan saya kemarin itu emang saya yang nggak bilang posisinya di atas harga itu, terus si ibunya malah ngambil lagi ke saya. Nah, kesalahannya untuk kedepannya diperbaiki. Ya, misalkan begini, kayaknya si ibu ini begitu kita jual selalu dikasih uang, maka ternyata upah saya 20.000 setiap penjualan, maka kita tidak boleh menjual sendiri. Kenapa? Karena mendapatkan dua keuntungan dari satu pekerjaan. Pekerjaan itu juga, ya, tapi kita mendapatkan keuntungan dari ini dan dari ini. Dari awal kita sudah paham bahwa ini, maka terlalu lama mengharapkan ini. Ya, paham maksud saya? Ya. Jadi yang 20.000-nya itu kalau misalkan si ibunya tahu gimana? Ini jualin lagi aja saya yang baru. Untuk sekarang, ya, karena awalnya tidak tahu, maka halal. Kenapa? Karena perkiraan kita dari awal bahwa kita mencari keuntungan sendiri, dan ini hadiah saja dari dia pembeli barang, maka itu halal. Untuk berikutnya, ya, maka ya kita pastikan, tanyakan lagi, ibu, saya cari untung sendiri atau nanti akan diberikan lagi. Kalau dikatakan cari untung sendiri, misalkan silahkan jual di atas itu dan untungnya untuk kamu, maka itu kita tidak perlu menyebutkan harga closingnya kepada pembeli barang, ya, karena kita bebas menentukan harga sendiri. Tapi ternyata dikasih lagi uang 20.000, maka kita harus menyebutkan, bu, tadi terjual sekian, ya, misalkan 120 terjual 200.000. Nah, ibu tadi akan berpikir, kasih kayak 20.000, dia pikirnya sudah banyak, paham maksud saya? Ya, dia akan berpikir untuk memberikan hadiah. Jangan sampai kita makan harta lain dengan cara tidak ridho. Kenapa bisa khawatir? Nanti begitu dia tahu, ternyata dia jual 200.000, kenapa saya kasih 20.000 lagi? Rugi dong saya. Akhirnya menyesal dia kasih 20.000, paham? Ya, sehingga dikhawatirkan kita makan harta lain cara yang batil. Yang kedua tadi apa? Jadi uang di toko emas. Menitip uang di toko emas. Kalau saya lupa, bisa nitip uang di toko emas. Jadi begitu titip, ibu tidak terima, tidak akan terima bahwa dia akan misalkan begini. Jadi tidak menerima kertas bahwa PO dibayar sekian, bukan begitu? Dikasih nota gitu, jadi Ada apa? dikasih notanya lagi gitu kan. Nota bahwa bikin emas dibayar sekian. Iya, saya baru bayar 5 juta nih. Itu bukan titip namanya. Itu namanya membayar DP, itu namanya. Ya. Jadi kadang-kadang kita tertipu dengan pertanyaan, ya. Maka kita harus tanya secara rinci. Itu terjadikannya DP, bukan titipan. Sudah terjadi jual beli, sebagian harga uang yang kita serahkan dianggap DP. Nanti barangnya baru ketika jadi dikasihkan, maka ini hukumnya haram. Karena untuk beli emas harus tunai, kedua barang harus ada, tidak boleh dengan cara cicilan. Allah Ta'ala, penamaan dengan titipan ini tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya, yang ketiga tadi apa? Menukar uang boleh, Allah Ta'ala itu dibolehkan. Ya, baik. Sambil awal yang di medianya di meja apa di bawah. Silakan ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Ya. Pertama, potongan harga pada jual beli kredit.
karena mampu membayar lebih cepat. Ya. Akan tetapi tidak tertera dalam angka jual beli di awal. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mencari diskon pada hari raya, baik itu hari raya Muslim atau non Muslim. Ya. Masya Allah. Mumtaz. Pertanyaannya bagus. Langsung kasih aja. Apa yang dia? Kalau pertanyaannya bagus ya. Kalau dengan Cindy. Nah iya. Ya pertanyaannya bagus. Nah ini sering terjadi ya, bahwa ketika kita melunasi dalam jual beli kredit ya, ternyata kita mendapatkan potongan cicilan, potongan harga dari semestinya. Kalau konvensional bukan potongan, malah terkena penalti, jadi tambah ya, ditambah maka terkena penalti. Tapi kalau dalam praktek Islam merupakan adalah keadilan, suatu keadilan, dan seharusnya yang menjual kredit tersebut ketika orang yang melunasi cicilannya sebelum waktunya harus sebaiknya dia memberikan potongan harga. Adalah satu keadilan. Kenapa? Karena harga misalkan total dengan cicilan 5 tahun yang awalnya 200 juta selama 5 tahun dicicil menjadi 300 juta. Nah, jadi harga 300 juta karena cicilan 5 tahun. Ketika ternyata baru 1 tahun dilunasi, maka si pembeli dia berhak untuk mendapatkan harga 1 tahun, bukan harga 3 tahun. Paham maksud saya? Ya. Kenapa? Karena ternyata buktinya di 1 tahun sudah melunasi, maka dia berhak untuk mendapatkan potongan harga dari 3 juta. Maka ya diperkirakan kira-kira berapa kalau potongannya 1 tahun ya, untuk pembelian cicilannya 1 tahun. Makanya adalah suatu keadilan. Tetapi pemberian diskon ini tidak boleh disepakati dari awal. Kalau disepakati dari awal, maka dia bisa menjadi riba. Bisa menjadi riba. Di mana letak ribanya? Karena dengan kita katakan, silakan kamu mencicil selama 3 tahun, total harganya 300 juta. Jika mencicil 1 tahun, harganya kami akan berikan menjadi 225 juta. Kalau mencicil 3 tahun, 2 tahun dilunasi, harga menjadi 250 juta. Ya, disebutkan di awal seperti itu. Maka ini menjadikan riba. Kenapa? Karena begitu 1 tahun, belum bisa saya melunasi. Kalau gitu beri saya tambah waktu 2 tahun, saya tambahkan harganya. Berarti ini riba jahiliyah. Pak, beri saya jangka waktu lagi, harganya saya tambahkan lagi. Ternyata 2 tahun belum bisa melunasi. Ya udah begitu, tambahkan lagi waktunya, harganya saya tambahkan lagi. Pak, jadi yang perlu kita ketahui, kalau ada disebutkan di awal bahwa dipercepat pelunasannya diberi potongan, bisa menjadikan riba. Tapi kalau tidak disebutkan, hanya kebijakan saja dari pihak penjual, ya, begitu dilunasi ternyata baru 1 tahun sudah dilunasi, maka dia harus supaya adil, dia harus berikan diskon kepada pembeli. Kenapa? Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa tahajjal, ya, minta jatuh tempo sekarang dan beri potongan. Maksudnya jatuh temponya masih lama, tapi minta piutang kalian diminta sekarang, beri potongan pada mereka. Ini kepada orang Yahudi, Bani Quraisy atau Bani Nadir, lupa saya. Yang mana mereka diusir oleh Rasulullah SAW dan mereka mengatakan kami punya piutang pada orang-orang. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan kalau begitu minta piutang kali sekarang dan beri potongan utang mereka. Nah,
Jadi kasusnya bukan disepakati dari awal, Nabi mengajukan belakangan. Nah inilah Allah Ta'ala yang harus kita perhatikan. Berhati-hati dalam menerima potongan dalam jual kredit. Ya. Yang kedua tadi, yang mana diskon atau potongan dengan hari-hari tertentu. Contoh, ketika Ramadan orang berikan biasanya di negara-negara Islam, contohnya di Arab Saudi, Ramadan itu para pedagang berbondong-bondong memberikan diskon. Itu di luar Ramadan memberikan diskon 30%. Ya, hanya orang di luar Ramadan naik lagi harganya. Nah, kalau orang-orang non-Muslim pada acara Natalan, apa yang mereka lakukan? Mereka suruh semua pedagang berikan diskon, ya, sehingga diskonnya kena Natalan. Nah, pertanyaannya, dibolehkan? Apakah dibolehkan? Pertama, ada dua hukum: membeli karena diskon dihubungkan dengan acara-acara keagamaan, baik itu acara keagamaan Islam maupun Muslim. Maka membeli karena butuh, ya, itu dibolehkan oleh para ulama, baik itu perayaan Islam maupun non Muslim. Paham ya? Jadi boleh kita beli terima hadiah potongan dari orang-orang yang menjual karena mereka, ya, misalkan memberikan. Kenapa orang-orang berikan potongan di bulan Ramadan? Harapannya apa? Bulan banyak bersedekah, sehingga mereka mendapatkan pahala berlipatnya di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau pembeli, hukum membelinya dibolehkan, kata selesai ini dan para ulama sedibas dan lain-lainnya. Baik pun karena orang diskon Natalan misalkan, diskon akhir tahun, ya, tahun baru, itu dibolehkan dibeli karena butuh. Tetapi kalau kita sebagai penjual, ya, maka karena kita harapannya misalkan di bulan Ramadan supaya mendapatkan pahala lipat dari Allah Ta'ala, maka hukumnya apa? Boleh, karena memang dianjurkan kita berbuat baik, karena Rasulullah SAW beliau pada dermawan, tetapi ketika bulan Ramadan dermawan beliau lebih dari bulan lainnya, bertambah kedermawan beliau di bulan Ramadan. Ya. Tetapi jika memberikan hadiah atau potongan karena menghormati agama-agama Muslim atau kebiasaan di luar Islam, maka hukumnya haram. Ya. Kenapa? Karena kita ikut dalam beberapa memberikan ucapan selamat kepada orang-orang non-Muslim, sehingga ucapan selamatnya yang memberikan potongan harga, maka ini bisa termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan. Paham? Bisa dipahami? Jadi hukum rincinya antara pembeli dan penjual berbeda. Allah Ta'ala. Ya. Silakan Bro Ahmad. Satu lagi. Oh ya. Ya. Assalamualaikum. Beberapa tahun lalu saya mendengar untuk melepas rumah untuk dijual. Apa? Namanya apa, Bu? Melepas rumah dijual. Melepas atau menjual? Menjual. Ya, jangan menggunakan melepas. Jadi bingung saya nanti. Menjual rumah, baik. Menjual rumah. Setelah kita melakukan 1 bulan kemudian ada sepasang suami istri untuk membeli rumah, berniat membeli rumah kami. Akhirnya dia bilang sama saya suami, saya DP dulu ya Bu, rumahnya sekitar 10 juta. Uangnya kami terima. Setelah itu saya kasih tempo tujuan Pak, kan kamu sudah berkebijakan segera. Saya kasih tempo Bapak untuk menyelesaikan, sisanya kurang lebih 2 bulan, dan beliau pun menyambutinya. Ya. Ditunggu 1 bulan nggak ada kabar,
sampai 2 bulan nggak ada kabar, akhirnya saya menanyakan kembali, Bapak jadi di rumah kami nggak ada jawaban Pak. Setelah 3 bulan akhirnya dia menelpon kontak kami berdua sampai si bapak itu susah dihubungi 1 tahun lamanya. Terus saya bilang, kalau bapak nggak ada kabar, saya lepas untuk orang lain ya Pak. Terus nggak direspon juga. Setelah 2 tahun kemudian, tiba-tiba istrinya mau hubungi kami, Pak Ustaz. Dia bilang kalau dia sudah pisah dengan suaminya, dan dia bilang suaminya itu sudah tidak melakukan lagi. Dia sudah pisah dan dia meminta uang yang dulu diberikan PP ke kita. Jadi 2 tahun yang lalu kita memang kenalnya hanya dengan suaminya. Jadi urusannya dengan suaminya itu gimana Pak Ustaz? Apakah kita harus mengembalikan uang itu atau kita bersilaturahmi dulu dengan si suami itu? Karena sampai hari ini pun kedua orang itu suami istri tidak bisa dihubungi gitu. Jadi hanya menyampaikan nomor rekening istrinya gitu. Sementara kita berhubungan dengan suaminya. Nah, itu aja sebenarnya Pak Ustaz. Pertanyaannya, apakah boleh diberikan pada istrinya atau tidak diberikan sama sekali, atau hanya diberikan pada suaminya karena suaminya boleh berikan DP kepada kita? Jawabannya sesuai dengan yang ibu inginkan. Maksud saya begini, pertama, hukumnya itu adalah jual beli DP. Maka betapa kuat jual beli DP dan dibolehkan. Artinya apa? DP tadi 10 juta dengan waktu 2 bulan. Maka begitu lewat, dan itu sah, begitu lewat 2 bulan tidak ada kabar, maka uang itu halal bagi ibu. Halal bagi ibu dan tidak perlu tidak harus kembalikan, tidak ada keharusan untuk kembalikan pada orang yang DP. Itu halal diambil. Itu yang pertama, itu keinginan pertama. Ternyata itu bertanya lagi, apakah boleh diberikan pada suami atau pada istrinya? Maka kalau ibu ingin berbaik hati, berbaik hati, ingin bersedekah, karena Allah mengatakan aqala musliman aqala Allahu salatahu yaumil qiyamah. Siapa yang menerima pembatalan dari seorang muslim, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya di hari akhirat. Maksudnya apa? Kalau ibu ingin mengembalikan, dan itu dibolehkan, dan itu menjadi amal sedekah yang akan menghapuskan dosa-dosa ibu di akhirat nanti. Yang pertama, halal harta tadi digunakan, tidak haram. Yang kedua, ada pilihan kedua, ingin bersedekah dan berapa pahala Allah, kembalikan, dan terserah ibu mau kabulkan seluruhnya atau sebagiannya, terserah. Artinya bersedekah dengan sebagiannya. Dan apakah harus pada suami atau pada istri? Maka karena kita menerima dulu dari suaminya dan ingin kembalikan juga, ingin bersedekah atau berbuat baik pada orang lain, maka tentunya kita memberikan pada orang dulu yang memberikan uang pada kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami dan kita minta Allah kepada Ustaz atas pembahasan dan jawaban-jawaban BPK. Sebelum kita berbicara pada jemaah yang hadir, insyaallah kajian akan kita lanjutkan di bulan depan di pekan pertama. Kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa belum? Ekspor MP3 file semua. Oh nah, delete. Suaranya dapat, main suaranya.